Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Willy, saya dari PAS. Saat ini saya mau menceritakan tentang saya sebelum menerima Tuhan Yesus. Saya adalah seorang anak dari latar belakang keluarga yang broken home. Mama papa saya bercerai pada saat saya umur 2 tahun. Lalu mama saya menikah lagi dengan papa yang baru, yang dimana juga tidak jauh lebih baik keadaan keluarga saya, tidak ada keharmonisan, malah setiap hari keluarga saya berantakan semuanya. Ya, saya bertumbuh dengan hari-hari yang demikian, yang dimana timbul banyak percecokan di keluarga saya sehingga saya muak melihatnya dengan keadaan seperti itu. Jadi ketika saya mulai ingin menghibur diri, saya mencari-cari kasih, saya mencari-cari pengakuan, saya ingin menghibur diri untuk bisa terhindar dari keadaan yang demikian. Saya mulai bergabung dengan kawanan saya, dengan teman-teman sepergaulan saya di lingkungan saya, yang dimana keadaan mereka juga, kondisi moral mereka juga buruk. Di sana banyak terjadi kejahatan yang terjadi di sana, narkoba, minuman keras, seks bebas di mana-mana, juga untuk merokok. Bahkan anak-anak pun mereka sudah merasakan itu semua. Dan tidak terkecuali saya pun ketika bergaul dengan mereka, saya juga ikut terjerumus dengan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Maka dari itu, ketika saya mulai bertumbuh lagi, ketika saya SMP, saya lebih menjadi teman-teman. Saya menjadi lebih nakal lagi. Saya bahkan mempraktekkan, kalau dulu saya cuma menonton video porno, saya mulai mempraktekkan hubungan tersebut juga untuk saya juga lebih lagi untuk kenakalan saya, dan saya merasa senang karena saya dihormati, karena saya dianggap wah oleh banyak orang, oleh teman-teman sebaya saya. Maka dari itu adalah seperti kepuasan tersendiri yang saya dapatkan. Ketika saya mulai SMA, saya mungkin sudah mulai bisa berpikir. Ketika SMP dulu saya sudah nakal, mungkin itu masih terikat di dalam diri saya dan saya masih melakukan itu. Dan ketika SMA pun sebenarnya saya sudah mulai merasakan ada sesuatu kekosongan yang ada di dalam diri saya yang tidak bisa saya dapatkan dalam hal apapun, ketika di dalam pergaulan saya ataupun ketika saya di dalam lingkungan gereja. Jadi pada saat itu saya berusaha untuk mencari kepenuhan untuk mengisi kekosongan di hati saya. Saya sudah ingin mendapatkannya di dalam banyak hal, di dalam pergaulan, di dalam hubungan relasi dengan pacar, ataupun di dalam dengan apapun saya merasakannya tapi tidak mendapatkan. Ketika di gereja pun saya juga sering mendengarkan nama Tuhan Yesus, dan situ ia disebutkan bahwa dia adalah kasih, bahwa dia adalah juru selamat. Ya, saya hanya sering mendengar itu. Tapi saya juga sedikit mulai menyadari bahwa kehadiran Yesus ini memang bisa membuat saya sedikit tenang. Ketika saya mulai keadaan yang gelisah, saya berdoa, tapi ya itu cuma sekedar seperti loyalitas saja, tidak saya lakukan terus-menerus, karena ketika saya berusaha untuk memperbaiki diri, saya juga melakukan dosa yang saya lakukan sebelumnya. Jadi percuma ketika saya ingin berubah, tetapi saya juga sering melakukan dosa-dosa itu, dan di situ saya berada di kondisi yang saya jatuh bangun. Saya datangi KKR, setelah itu saya rebah, saya nangis, tetapi di situ saya tidak mendapatkan apapun. Dan ketika saya di luar KKR, saya di luar ibadah, saya melakukan dosa-dosa itu lagi. Jadi untuk saya ingin merubah diri saya, usaha saya itu semuanya adalah sia-sia. Dan ketika ada suatu undangan KKR waktu di SMK 8 di kota Solo, saya mendapatkan undangan, lalu saya datang, tapi dengan motif awal saya bukan ingin mencari Tuhan, karena mencari Tuhan itu motif yang terakhir kali. Untuk motif yang pertama ya untuk ingin mencari kenalan, ya untuk menambah-nambah relasi.
Ya semacam itulah, semacam motivasi anak muda yang sekarang. Jadi saya datang, saya merasakan KKR, lalu ketika di akhir acara di situ ada undangan untuk datang ke SG. Nah lalu besoknya saya datangi ke SG, terus setelah KKR pada tanggal 13 September lalu saya datangi itu, saya berniat juga untuk mencari seseorang karena ketika di acaranya itu saya tertarik dengan seseorang. Nah ketika di SG saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dia yang mau melayani saya, dia menghampiri saya lalu dia memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dan di situ ketika saya mendengarnya, saya benar-benar insyaf dengan kesalahan dosa-dosa saya benar-benar siapa Tuhan Yesus itu, dan di situ saya benar-benar bisa merasakan kehadiran Yesus. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, ketika saya mengundang pribadi di dalam hidup saya, dan di situ saya merasakan bahwa ada sesuatu yang tinggal di dalam hati saya yang membuat pikiran saya seperti terbuka. Jadi selama beberapa waktu, selama beberapa minggu, saya masih merasakan kedamaian kesejahteraan yang saya rasakan ketika saya menerima Tuhan Yesus. Jadi saya memutuskan untuk di sana saya ingin bertumbuh lebih lagi, saya ingin menjadi kudusan dan saya bertumbuh dalam KTPK. Dan ketika dalam KTPK saya mulai bertumbuh, walaupun kadang juga masih terjatuh di dalam dosa, tetapi tidak sesering yang biasanya. Tetapi di situ saya berniat untuk mau melayani, saya memutuskan melayani dan saya training konselor. Lewat dari situ, ketika saya sudah bertumbuh, saya sudah dilatih, saya mulai melayani dari keluarga saya, yang dimana pada saat itu saya begitu tidak mau berurusan dengan keluarga saya, tetapi di situ ada suatu momen yang menggerakkan saya untuk memberanikan diri memberitakan Injil kepada mereka. Dan di suatu momen itu saya merasakan dorongan yang begitu luar biasa, sehingga saya memberitakan Injil kepada papa saya yang pertama, dan lalu mama saya, lalu adik saya. Dan di situ berkumpul kami sekeluarga, saya membimbing mereka semuanya untuk menerima Tuhan Yesus, dan di sanalah awal dari keluarga saya diberikan. Karena ketika saya bertumbuh, ketika saya juga diselamatkan, saya begitu mengingat ayat yang menguatkan saya bahwa jika satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan ayat itu sangat memberkati saya dan telah nyata terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi ini teman-teman, apa yang saya sampaikan untuk teman-teman semua. Ini kesaksian saya yang singkat, semoga bisa memberkati teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.